Shalom jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan kita pada hari ini. Saya undang jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, terjadi di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kekasih, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan. Pada hari ini kita percaya semua di sini bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Karena Allah kita telah bangkit. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Allah di pihak kita, siapa
masih siap untuk bersorak untuk Tuhan? Masih semangat? Amin. Mari kita nyanyikan lagu bersorak. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus bantu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya.
kembali. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu iringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat seberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Glaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat pengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu, lumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dengan judul perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya,
tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas?
bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya di kayu salib, atas kemenangan yang Dia berikan kepada kita melalui kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Takkan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama diingatkan akan kebangkitan Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya pada pagi hari ini kami juga boleh merenungkan firman-Mu, sehingga kami sungguh boleh menyadari bahwa Tuhan Engkau sudah bangkit. Dan biarlah kiranya saat ini Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kembali memperingati akan kebangkitan Yesus, ya. Dan dari pembacaan yang sudah kita baca tadi bersama-sama, kita akan merenungkannya. Kita akan melihat ada dua bagian yang dibacakan tadi adalah dari Yehezkiel dan kemudian dari Yohanes, ya. Kita akan melihat terlebih dahulu dari Yehezkiel pasalnya yang ke-47 ya tadi ya. Yehezkiel yang ke-47. Di sini kita melihat akan sungai yang mengalir ya dari bait suci. Dan kemudian di bagian yang kedua dalam Yohanes kita melihat akan bagaimana Tuhan Yesus justru menyucikan bait Allah, begitu kan ya. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bait suci, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau zaman sekarang bait suci itu dikenal dengan yang namanya gereja, ya. Gereja.
Nah, tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa gereja itu apa sih? Kadang mereka berpikir gereja itu berupa gedung, begitu kan ya. Dan kemudian mereka berpikir, wah, kalau gereja yang hebat itu adalah yang gedungnya itu besar, gitu kan ya. Itu gereja. Lalu kemudian ada yang berpikir gereja itu namanya hanya kebaktian aja begini. Ya sudah, gitu kan ya, hanya ibadah. Ya. Lalu ada orang yang berpikir juga gereja itu, yang namanya gereja itu adalah pendeta. Wow, yang namanya pendeta, hamba Tuhan, itulah gereja, gitu kan ya. Atau gereja itu adalah denominasi tertentu. Ya, itu, mereka berpikir begitu. Tapi sebetulnya gereja itu bukan seperti itu. Ya. Gereja itu bukan gedung. Ya. Tapi gereja itu juga adalah kita sebagai umat Allah. Jadi bait suci itu memang merupakan tanda kehadiran Allah. Ya. Bahwa Allah itu hadir, gitu kan ya. Dia ada gitu. Tapi pengertiannya itu bukan berupa hanya gedung saja, tapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada yang namanya Yesus itu disebut sebagai umat Allah. Itulah gereja. Kita disebut dengan gereja. Dan kemudian gereja juga bisa berarti kita ini dari berbagai suku, berbeda suku, tapi kita ini satu karena kita percaya kepada satu Tuhan. Gitu ya, di dalam diri Yesus. Kita ini satu keluarga, keluarga Allah. Dan juga bisa berarti kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita ini sebagai tubuhnya. Ada yang berfungsi sebagai mata, hidung, telinga, kaki, tangan. Nah, itu semuanya ya, sebagai tubuh. Dan juga bisa berarti bahwa kita ini adalah pengantinnya Kristus, dalam arti kita satu ketika akan kembali kepada Dia, gitu kan ya. Nah itu, jadi pengertiannya itu bukan berarti itu hanya berbentuk gedung saja, tapi kita juga adalah namanya gereja. Karena apa? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu rohnya itu ada hadir di dalam kehidupan kita. Ya, hadir dalam hidup kita. Nah, ketika gereja atau bait Allah yang adalah juga kita sendiri, saya mengambil pengertian bait Allah itu adalah memang kita sendiri ya. Memang banyak arti, tetapi ya kita sendirilah sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, kita ini adalah bait Allah. Tempat roh Allah tinggal dalam hidup kita. Nah, di dalam Yehezkiel kita melihat ketika Allah hadir di bait Allah, ya. Yang terjadi kita lihat apa? Di situ terjadi suatu kehidupan, ya. Di sini diceritakan dari bait Allah itu mengalir aliran-aliran air, ya. Yang seperti sungai, digambarkan seperti itu ya. Dan ketika aliran-aliran air ini, ya, yang sungai menjadi seperti sungai itu, maka yang terjadi apa? Adanya satu kehidupan, ya. Di sini dikatakan bahwa dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana, ya. Dan kemudian sehingga di ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi ada kehidupan ya. Kemudian sehingga banyak penangkap ikan di sepanjang tepi dan mereka kemudian memancing ikan lah di situ kan ya. Dan kemudian pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan ya. Jadi banyak pohon di tepi sungai itu
ya. Dan kemudian daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita lihat di sini. Ketika sesuatu itu ya dialiri oleh aliran air yang berasal dari bait Allah, maka semuanya itu menjadi subur, menjadi hidup. Ya. Ini menyatakan bahwa di mana seseorang itu hidup dan kemudian dia memiliki roh Allah dalam kehidupannya, maka akan terjadi kehidupan, menjadi hidup, ya, menjadi hidup, bertumbuh dan berbuah, begitu kan? Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya tadi kita lihat bahwa Yesus begitu marah. Kenapa? Karena waktu itu pas hari raya Paskah, ya, dan kemudian Yesus berangkat ke Yerusalem. Tapi ketika dia sampai di sana, apa yang dia lihat? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi banyak orang yang berjualan. Berjualan apa? Lembu, kambing, domba, merpati. Ya, kemudian penukar uang ada duduk di situ. Tuhan Yesus kemudian membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah dan meja mereka dibalikannya. Kemudian dia bilang kepada pedagang-pedagang merpati itu, ambil semuanya ini dari sini. Katanya, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, kemudian memang orang Yahudi pada waktu marah, ya kenapa Yesus berbuat seperti itu? Ya, apa haknya dia mengusir semua pedagang-pedagang, menghamburkan uang hasil penjualan, dan kemudian domba, kambing itu suruh pergi kabur semua. Nah, lalu kata Tuhan Yesus, ya, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka tambah bingung, ya, siapa dia? Kok dalam 3 hari bisa, ya, merubuhkan dan membangun kembali? Apa dia nggak tahu? 46 tahun lamanya bait Allah atau bait suci ini dibangun. Tapi rupanya mereka salah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau di sini kita melihat mengapa Tuhan Yesus sangat marah sekali ketika melihat bait suci di Yerusalem itu dijadikan tempat berjualan. Karena Yesus melihat bahwa sebetulnya orang-orang yang datang ke bait suci itu sebetulnya bukan untuk datang dengan pertobatan menyembah kepada Yesus, gitu ya, menyembah kepada Tuhan. Tapi apa? Mereka itu sebetulnya hendak apa? Sekedar melaksanakan ritual agama mereka, ya, ritual agama, mempersembahkan korban, ya, lalu membakarnya, lalu kemudian di situ juga yang penjual-penjual itu pasti sudah ada apa? Kesepakatan dengan mungkin imam-imam di situlah, begitu kan ya? Untuk apa? Mencari keuntungan. Karena apa? Misalnya ada orang datang dari daerah mana datang ke Yerusalem, dia sudah mempersiapkan hewan kurban yang baik. Tapi begitu datang diperiksa sama imam, ya, dibilang, ini nggak layak, ya. Kamu harus beli lagi yang benar nih kalau bawa hewan kurban. Sana beli di sana, gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu apa? Sengaja, padahal sudah dipersiapkan baik sama orang-orang datang. Tapi supaya membeli hewan kurban di tempat itu yang sudah supaya jualannya laku. Begitu.
Jadi di sini kita lihat motivasinya sudah lain, ya. Ada di bait Allah, di bait suci. Motivasinya sudah lain. Mereka hanya ingin mencari apa? Untuk kepentingan dirinya, begitu. Makanya Tuhan Yesus marah, ya. Ini apa-apaan? Sana, ya. Bait suci tidak bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari kejadian ini adalah bahwa kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada hari ini. Kalau kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh membuka hati untuk Dia, percaya kepada Dia, maka kita akan mengalami pemulihan dalam hidup kita. Kita akan mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Hidup yang lama ditinggalkan untuk memiliki hidup yang baru. Sehingga kehidupannya itu akan bisa mengalirkan aliran-aliran air kehidupan di dalam hidupnya. Yang bisa menjadi berbuah dan memberkati apa yang ada di sekitarnya. Tapi pada kenyataannya, pada sampai saat ini pun seringkali kita sebagai bait Allah, ya, sebagai umat Allah, seringkali kita datang kepada Tuhan bukan dengan pertobatan, ya. Jadi banyak yang menamakan dirinya umat Tuhan, tapi sebetulnya dia belum mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Ya. Dia masih dipenuhi oleh apa? Keinginan diri sendiri. Dia masih dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi, gitu ya. Nah, sehingga tidak terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Nah, ini kita lihat itu tergambar di dalam Galatia, ya. Kalau kita mau melihat itu bagaimana kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi sebetulnya dia itu masih mengalami kekalahan di dalam kehidupannya. Mereka masih percaya, mengatakan percaya Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya hidupnya belum diubahkan, ya, karena dia masih mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Mereka masih hidup di dalam percabulan, mereka masih hidup di dalam kecemaran, mereka masih hidup di dalam hawa nafsu, mengikuti keinginan sendiri. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Masih memiliki sesuatu yang lain yang dipegang selain Tuhan. Entah itu apa sajalah, kita memang percaya kepada orang pintar, percaya kepada uang, percaya kepada jabatan, percaya kepada yang lain. Sihir. Kemudian nafsu, ya. Hawa nafsu, ya. Perseteruan, ya. Perselisihan, iri hati, amarah masih disimpan di dalam hati, ya. Kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi kehidupannya itu masih lebih mementingkan hal yang bersifat materi. Pikirannya itu belum diubahkan di dalam Yesus. Masih memikirkan hal-hal yang memang bersifat materi. Begitu. Orang hidup butuh materi, butuh. Tetapi Tuhan mau bahwa ketika Yesus datang, ya, ke dunia ini, dan ketika kita percaya dan menerima Dia dalam hidup kita, maka kita harus memberi diri untuk diubahkan di dalam Dia. Sehingga pikiran kita bukan lagi berpusat kepada hal yang bersifat materi, tetapi kita berpusat Kristus. Susah ya dikatakan begitu ya. Memang susah dan kita memang harus berlatih untuk itu. Nah, apa makna kebangkitan Yesus? Ya, kita saat ini merayakan atau memperingati Paskah. Ya, Paskah. Di mana kita diingatkan bahwa Yesus itu sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut. Ya, kadang-kadang kita lupa sebagai anak Tuhan, ya. Yesus datang ke dunia ini mengosongkan dirinya di dalam diri manusia, yaitu Yesus. Kenapa dia menjadi manusia?
Supaya kita sebagai manusia bisa mengerti yang namanya Tuhan atau Allah itu yang seperti apa. Makanya dia katakan, kalau kamu pengen tahu tentang Tuhan dan Allah, gak usah lihat kemana-mana, lihatlah aku. Ya, itu tercermin bagaimana Allah itu. Kita bisa melihat di dalam karakternya yang sangat luar biasa. Ya, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan apa? Belas kasih dalam hidupnya. Itulah Allah yang bisa memberikan pengampunan. Ya. Karakternya luar biasa, tidak ada yang bisa menandingi. Mujizatnya, kuasanya, ya sangat luar biasa. Ya, dia memiliki kuasa dan bahkan kuasanya itu dinyatakan apa? Melalui kematiannya. Tapi dia tidak mati selamanya. Tapi kemudian dia bangkit. Bangkit, dia hidup. Itu untuk menyatakan hal kepada kita bahwa siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sebetulnya kemenangan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kuasanya itu ada dalam hidup kita. Kita yang ada di sini dan saya, apakah dalam kehidupan kekristenan kita saat ini, apakah kita masih sering kali mengalami apa? Kekalahan. Kekalahan dalam hidup. Jangan jauh-jauh lah. Orang yang kalah itu adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir. Masa pandemi apalagi ya, khawatir. Saya juga banyak diajar oleh Tuhan ketika menghadapi masa pandemi, masa krisis. Tapi saya seolah ditantang bagaimana saya bisa mempercayakan kehidupan saya kepada Tuhan. Mempercayakan pelayanan yang ada kepada Tuhan. Mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan tidak menjadi takut atau khawatir dalam hidup ini. Itu adalah latihan. Ya. Seringkali saya merenungkan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika saya mengalami pergumulan dalam hidup. Kadang-kadang hampir kalah gitu ya rasanya ya. Lalu saya berpikir, iya ya Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau ada dalam hidup saya. Tolong saya supaya saya bisa hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Memang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan sanggup, betul. Ya, tidak akan sanggup. Makanya saya bersyukur bahwa melalui Paskah ini sebetulnya memang setiap hari kita harus diingatkan Yesus sudah bangkit ya. Tapi melalui Paskah ini betul-betul kita diingatkan bahwa Yesus itu sudah bangkit, dia itu sudah menang, mengalahkan kuasa maut. Dan dia sanggup untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya dan menerima dia dalam kehidupannya. Ya. Dari rasa apa? Tadi rasa takut dan khawatir, rasa cemas, ya, kemarahan, ya, kebencian. Kadang-kadang orang kalah terus, dia merasa apa? Benci ada dalam hati. Kemarahan tersimpan dalam hati. Iri hati tersimpan dalam hati. Dia simpan terus dalam hatinya. Kalau ada orang yang bersalah sama dia sulit untuk memberikan pengampunan. Padahal Tuhan sudah menang. Kuasanya ada. Dia hidup dalam hidup kita. Memang ini perlu latihan. Ya, tidak segampang kita omong atau bicara. Nah, tapi yang jelas kita harus tangkap dulu bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya itu mengingatkan kepada kita bahwa dia itu sudah mengalahkan kuasa iblis, ya, kuasa maut. Dia sudah kalahkan. Tinggal kita imani Yesus yang hidup itu hidup dalam hidup kita. Dia sanggup untuk bisa mengubah kehidupan kita. Dan kita jalan bersama dengan dia. Berlatih bersama dengan dia untuk memiliki hidup yang baru, meninggalkan hidup yang lama, begitu dalam kehidupan kita. Dan itu memang harus latihan. Latihan untuk hidup berkemenangan. Yang jelas kemenangannya sudah ada, ya. Kayak misalnya apa ya? Latihan apa? Menyetir saja ya, menyetir mobil.
Ketika kita mungkin yang belajar mobil atau motor, pertama kali kita bawa motor kan aduh deg-degan gitu ya, bakal jatuh enggak nih ya. Tapi kemudian latihan terus pakai gitu kan ya. Latihan pakai, lama-lama bisa terlatih. Dalam kehidupan iman kita juga kepada Tuhan, kita harus latihan. Latihannya apa? Nah ini, di sini dikatakan bahwa kalau kita di dalam Yesus, maka roh Allah itu ada hidup dalam hidup kita. Maka yang terjadi adalah apa? Kita memiliki kasih. Nah, ya. Kasih hidup yang diubahkan itu unsur utamanya adalah memiliki kasih. Untuk menumbuhkan kasih dalam hidup kita, itu juga harus latihan. Ya. Tapi modal kasih itu sebetulnya sudah ada dalam hidup kita ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada. Tinggal kita tumbuhkan kasih itu. Dan ini memang saya katakan ya enggak gampang, tapi kita perlu melatih diri punya kasih. Ya. Waktu kemarin Jumat Agung saya katakan bahwa hidup ini adalah pengorbanan. Tugas kita dihadirkan di dunia ini adalah untuk berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, suami, istri, anak-anak. Pengorbanan. Gitu, harus berkorban. Teladannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini enggak ada yang lain, enggak cari apa-apa. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan perintah Bapa. Untuk apa? Dia datang menyatakan kasih Allah, menyatakan bagaimana kuasanya, dan kemudian tugas yang terakhir apa? Dia harus menderita, mati di kayu salib, dan kemudian dia dimuliakan, dia dibangkitkan. Dan makanya di kata-kata yang terakhir ini, Bapa, kuserahkan apa itu? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Orang yang sudah melaksanakan tugas yang dari Tuhan dengan baik di dunia ini, dia akan dengan lega bisa mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Karena tugasnya udah selesai. Seperti Tuhan Yesus, ya tugasnya udah selesai. Tugas di dunia ini untuk apa? Berbuat baik sama orang, ya, menyatakan kasih sama orang, walaupun berat ya, tapi butuh pengorbanan, ya, butuh pengorbanan loh kalau mengasihi itu ya. Kadang-kadang perasaan kita, ya, kalau udah tersakiti, kita mau mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita, susah sekali gitu kan ya. Rasanya terluka hati ini. Tapi Tuhan bilang, lihat, aku juga sudah mati bagi kamu. Apakah aku nggak sakit? Apa aku nggak menderita? Ya, kamu mah belum seberapa. Tapi aku ini menyerahkan semuanya, gitu ya. Nah, dasar pengampunan kita adalah karena apa? Kasih Kristus. Maka kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi yang lain. Nah, begitu. Lalu di sini dikatakan apa? Sukacita. Nah, kalau kita udah punya Tuhan Yesus yang bangkit itu, kita harusnya bersukacita. Jangan mikir-mikir yang jelek-jelek terus, yang negatif. Kadang-kadang cenderung pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran yang negatif, pikiran yang jelek, sehingga sukacita yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa kita nikmati. Padahal Yesus sudah menang, gitu kan ya. Sukacita itu ada, dan sukacita itu kita itu tidak didasarkan oleh apa yang kita miliki secara materi, tapi sukacita itu karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus, Engkau mengasihi aku, Engkau menerima aku dan berkorban bagiku. Ya, sukacita, damai sejahtera. Itu harus kita miliki juga, ya. Karena Yesus sudah menang, dia sudah bangkit. Ya, ingat, Yesus sudah bangkit, ya. Damai sejahtera. Itu harus kita miliki. Ya, kita nikmati dalam hidup kita, ya. Damai sejahtera. Sebetulnya persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang kita alami dalam hidup ini, itu sebetulnya latihan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita mendapatkan semua yang Tuhan sediakan kepada kita. Termasuk damai sejahtera. Makanya saya katakan kalau kita sudah hidup berkemenangan di dalam Tuhan, alangkah indahnya hidup di dalam Yesus.
Karena kehidupan kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang ada di luar kita, tapi ditentukan apa yang ada di dalam kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Ya, damai sejahtera, kesabaran. Seberapa banyak kesabaran kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dengan orang yang paling dekat dengan kita. Saya punya suami, Pak Yopi. Kadang-kadang kita kan berbeda, ya. Kadang-kadang kita berbeda pendapat, kadang-kadang juga ada hal yang memang tak sama pikirannya. Kemudian membuat kita jadi susah hati. Seberapa banyak sabar kita bisa menghadapi segala kelebihan mah jangan dibilang lah ya. Kekurangan mungkin yang ada dalam diri pasangan kita yang dekat dengan kita. Atau anak kita. Kadang-kadang kita gak sabar. Tapi Yesus yang sudah bangkit dan menang itu sebetulnya memampukan kita untuk bisa jadi sabar gitu loh. Menerima orang lain sebagaimana dia ada. Ya. Kasih dan penerimaan sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Karena itu kita perlu bersabar. Kalau misalnya orang yang paling dekat, saya nggak bilang orang yang paling jauh ya, karena memang kami menangani pasangan-pasangan, pasutri dan sebagainya. Sebenarnya banyak terjadi hal-hal yang yang menyakitkan itu dengan orang yang paling dekat. Dan kadang-kadang kita sulit untuk bisa mengampuni, begitu kan ya? Untuk mengampuni. Saya dengan Pak Yopi juga proses, ya demi sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan, sehingga menjadi lebih sabar satu dengan yang lain, ya. Dan kemudian kemurahan itu bukan menyangkut masalah materi saja, tapi juga menyangkut pemberian maaf, murah hati, pemberian pengampunan terhadap orang lain, kemurahan menerima orang lain, begitu kan ya. Nah itu kemurahan, kebaikan. Ini bagaimana kita belajar terus berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain itu pika sebelen misalnya gitu kan ya. Tapi bagaimana kita belajar untuk tetap berbuat baik. Kemudian kesetiaan. Nah ini belajar kesetiaan. Setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Setia dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Setia terhadap pasangan juga termasuk, ya. Walaupun kadang-kadang itu tidak mengenakan kita, tapi kita belajar setia dan Tuhan sudah memberikan itu pada kita. Kelemah lembutan, ya. Ketika kita jengkel, kesel, maka apakah kita bisa tetap memiliki kelemah lembutan atau kita kemudian mengeluarkan semua kemarahan kita, ya, dan tidak lagi bisa bersikap lemah lembut dengan orang yang di dekat kita, dan ditutup dengan penguasaan diri. Ini luar biasa. Diawali dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena orang yang tidak bisa menguasai diri katanya seperti tembok yang runtuh, gitu kan ya, hancur gitu kan ya. Nah itu seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa Yesus sudah bangkit, ya, dia tidak mati, tapi Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa maut, dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan, dan barang siapa yang percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupannya, maka Roh Allah atau Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita. Dan Roh Allah inilah yang mampu untuk memulihkan kita, yang mampu untuk mengubah kehidupan kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu, baik yang di sini maupun yang di Zoom, apakah saat ini kita sudah memiliki hidup yang berkemenangan dalam hidup kita? Atau kita masih banyak mengalami kekalahan dalam hidup kita? Ingat, Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa maut, sudah mengalahkan kuasa kegelapan.
kita ini sudah menang bersama dengan Yesus. Mari kita bersama-sama menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dengan terus menumbuhkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sehingga kemenangan Yesus itu sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kadang kami merasa lupa bahwa Engkau Yesus sudah bangkit. Sehingga kami seringkali mengalami kekalahan dalam hidup ini, menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi biarlah kiranya saat ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang, dan biarlah kiranya kemenangan itu boleh kami nikmati, dan biarlah kiranya kami boleh belajar, melatih diri bersama dengan Engkau Tuhan Yesus menghadapi setiap tantangan yang ada yang harus kami hadapi. Sehingga kami boleh menyatakan kemenangan itu dalam hidup kami. Dan kami boleh menyatakan akan kemuliaan Engkau dalam hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat yang hadir di sini. Kau memberkati juga jemaat yang ada di rumah. Biarlah kiranya sukacita kebangkitan-Mu itu boleh ada dalam hidup kami. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di sini, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita pada hari ini. Dan untuk hari ini doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pastor Agus Muji. Silakan Pastor. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatanmu kepada semua bangsa. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kalau seluruh Indonesia dan seluruh dunia merayakan akan kebangkitan Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di mana saja mereka berada. Kehadiran Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan. Kehadiran Tuhan memberikan kemenangan. Kehadiran Tuhan memberikan sukacita. Dan setiap kebaktian di mana saja berada, kiranya Tuhan pimpin setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, supaya suara kenabian ada dan suara kemenangan disampaikan kepada mereka, dan setiap jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini
mengalami sukacita yang sejati, sukacita yang baru, sukacita yang membuat hidupnya benar-benar berubah, dan mereka akan mengalami sukacita. Oleh karena itu kami juga menyerahkan pemerintahan Indonesia ke dalam kuasa tangan Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau hadir dalam kepemimpinannya, Engkau memberikan kemampuan bagi Pak Jokowi dan semua yang ada di dalam jajaran pemerintahan, supaya sungguh-sungguh Indonesia ini dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Indonesia dibawa kepada satu suasana yang betul-betul mencari Tuhan, sehingga hujan pertobatan terjadi di mana saja berada. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa secara khusus Gereja Paulus Anglikan Tuhan, ke dalam kuasa tangan-Mu kami menyerahkan Bishop Titus Ejung Tuhan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Demikian juga Dean The Reverend Timothy Chong, Asisten Dean Reverend Yopi Buyung. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk asistensi jemaat Petrus Reverend Daniel Siombing dan juga jemaat di Yohanes Pastor Yakub. Tuhan, biarlah pelayanan mereka dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kemurahan dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka, sehingga pelayanan gereja Anglikan di Indonesia dan diocese Singapura ini Tuhan makin hari makin maju, oleh karena pekabaran Injil yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Dengarkanlah Tuhan doa kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkan dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dan kesulitan mereka, khususnya mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau hadir memberikan kemenangan, Engkau memberikan sukacita. Yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan keuangan, kiranya Tuhan juga tolong mereka. Dan yang mengalami masalah-masalah pribadi, Tuhan, Engkau hadir dan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengalami kemenangan. Bapa yang Maha Kasih, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikunjungilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Bagi jemaat Tuhan yang berada di gereja secara onsite, bisa memberikan persembahan ke kantong persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, bisa mengumpulkan persembahannya di perkeluarga. Setelah itu bisa diserahkan ke pihak gereja. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer via bank, nanti di link Zoom kita ada nomor rekening bank. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening tersebut. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
dan jemaat Tuhan yang berada di sini untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan syukur kita pada pagi hari ini bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina yang sudah memberkati kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya kasih karunia Allah dan berkat Allah senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan ibu dan keluarga. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang dari Subang yang digembalakan oleh Pastor Adniel Dev dan Ibu Rita ya. Selamat Paskah kami mengucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami, dan kami senantiasa menantikan kehadiran Bapak Ibu di hari-hari Minggu yang akan datang. Kami seluruh pengurus dari Gereja Anglikan Jemaat Saint Paul Bandung mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Paskah kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Ada amin? Amin. Terima kasih untuk semuanya, dan mungkin ada pengumuman tambahan dari Reverend Yopi Buyung. Ya, saya ucapkan juga selamat Paskah saudara kita yang ada di Kamboja, saudara Ray. Juga saya lihat ada Pak Alamta, Aditya, Ibu Iren, ya, Ibu Yuli, ya, dan saudara-saudara yang lain. Saya ucapkan selamat Paskah, dan jangan lupa ya, juga yang dari Subang ya, nanti tanggal 26 itu hari kenaikan, ya, itu kena hari Kamis ya. Tapi libur, itu kan libur. Jadi nanti kita beribadah di luar sambil berekreasi, ya. Nah, jadi acaranya berangkat pagi, baru makan siang bersama-sama, pagi ibadah, makan siang sama-sama, lalu berekreasi gitu, ya. Jangan nyungsep terus di sana di Subang, nanti stres kita kan, gitu. Jadi harus menikmati alam ciptaan Tuhan ya Bu ya, gitu ya, tanggal 26, dan kita juga bisa bersekutu bersama-sama ya, untuk berkreasi dan memuji Tuhan, menikmati alam ciptaannya. Ya Pak Anang ya, iya Pak Anang tambah sehat, tambah kuat hati, gembira selalu ya. Oke deh, saya kira itu saja dulu tambahan pengumumannya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Katakan amin.
sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kemenangan sukacita Paskah, kasih Allah dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara semua senantiasa. Bersama kita katakan amin. Boleh silakan duduk sebentar, kita bersaat teduh. Amin. Sekali lagi kita mengucapkan selamat hari Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Boleh sama-sama kita katakan ya. Boleh bangkit berdiri mungkin supaya lebih semangat. Oke, kita sama-sama katakan Yesus bangkit ya. 1, 2, 3, Yesus bangkit. Sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3, Yesus bangkit. Oke, selamat hari Minggu. Boleh ke bawah, kita akan ada makan bersama. Sungguh indah namamu, tiada